Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setan memiliki perangkap yang jitu. Yang pertama, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia kita tidak memiliki musuh kecuali satu musuh kita, syaitan dan iblis. Dan setan memiliki perangkap. Perangkap yang pertama, perangkap ini adalah jebakan untuk manusia, menjebak manusia dari setan agar supaya kita tergoda, terkelabui oleh mereka, ikut tipu daya mereka. Maka perangkap jitu setan yang pertama adalah menggunakan nikmat Allah dengan melampaui batas. Menggunakan nikmat Allah dengan melampaui batas. Satu, ia menggunakan nikmat Allah dengan cara yang tidak baik. Allah kasih pangkat, tetapi dengan pangkatnya malah dia banyak mencetuskan hal-hal yang jelek, hal-hal yang kotor. Dengan pangkatnya dia main tanda tangan sini, terbangunlah kafe yang tidak baik, kafe yang nggak benar, diskotik. Sini juga terbangun ternyata PT-PT yang ternyata di situ telah membuat miras. Maka ini nikmat pangkat yang ia gunakan melampaui batas. Tapi giliran keagamaan, giliran hal-hal yang baik, semuanya dibatasin. Maka ini termasuk adalah penggunaan nikmat yang melampaui batas. Begitu juga melampaui batas adalah di saat kita dikasih duit oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, digunakan pada sesuatu yang nggak baik, dibelanjakan dengan hal yang haram, atau membelanjakan dengan berlebih-lebihan. Maka hal-hal nikmat Allah yang dipakai dengan melampaui batas, maka itu menjadi perangkap jitu setan. Dia nggak bersyukur, malah kurang ajar kepada Allah. Buktinya apa? Ia belanjakan pada sesuatu yang haram. Maka jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita, ternyata kita memakainya tidak baik, tidak benar, tak taunya malah menjadikan sebab kita melanggar kepada Allah. Ada orang oleh Allah diberi nikmat panjang umur, tapi semakin tua semakin rajin maksiat, semakin tua sholat malas, semakin tua semakin doyan judi, semakin tua semakin tahu diri. Maka nikmat umur yang diberikan oleh Allah kepada dia, ia kerjakan, ia gunakan dengan melampaui batas karena dipakai pada sesuatu yang tidak baik. Jadi melampaui batas itu batasnya apa? Wad'u syai' fi ghairi mahal. Meletakkan sesuatu nikmat yang bukan pada tempatnya, maka itu adalah melampaui batas. Pastikan, sekarang kau diberi apa? Pangkat, engkau diberi harta, engkau diberi kesehatan, engkau diberikan panjang umur. Maka jadi kesehatan, pangkat, panjang umur itu kamu nikmati, tapi nggak boleh sampai melanggar Allah. Kalau sudah melanggar Allah berarti melewati batas, disitulah kamu masuk perangkap setan. Setan senang mereka. Wah, cocok ini. Ini kawan kita ini. Cocok ini teman kita nanti di neraka. Wa iyadzubillah. Maka pastikan jika Anda saat ini dikasih Allah lebih harta, lebih pangkat, lebih segala-galanya, pastikan itu semuanya dipakai untuk nilai perjuangan, dipakai untuk urusan pribadi nggak apa-apa, tapi nggak boleh melebihi batas. Urusan keluarga kita boleh tidak melebihi batas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jebakan yang kedua bagi setan, perangkap yang kedua bagi setan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Ingat, inna nafsala ammaratun bisu', sesungguhnya hawa nafsu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Kadang setan nggak nongol, tapi hawa nafsunya terus dipancing-pancing oleh syaitan, akhirnya hawa nafsu bangkit, melanggar ini, melanggar itu. Maka pastikan, hawa nafsu yang mengajak kepada jelekan, harga mati harus kita perangi. Kapan kita memerangi hawa nafsu? Ya di saat bangkit. Melihat ada sesuatu yang bagus, tapi bukan milik kita. Hawa nafsu ngajak ambil itu. Ya saat itulah kita perangi, nggak boleh kita ambil. Kemudian kalau kita naudzubillah min dzalik, ada keinginan saat itu pengen marah sama seseorang, tapi marahnya bukan marah yang benar, marahnya marah zalim, itu kan keinginan hawa nafsu. Maka harus
kita tahan diri kita agar supaya tidak melakukan itu, sehingga kalau kita menahan diri kita tidak sampai marah kepada dia, maka itu berarti kita mengekang hawa nafsu. Jadi ayo kita tundukkan hawa nafsu kita, dengan di saat hawa nafsu kita ngajak kepada kejelekan, kita harus segera untuk menekan agar supaya hawa nafsu tidak mengajak yang tidak baik. Maka disebutkan oleh para ulama, ada kalanya mengekang hawa nafsu dengan menyibukkan dengan sesuatu yang positif, padatkan dalam 24 jam kebaikan-kebaikan sehingga tidak ada sempat mikir yang haram. Atau juga ulama mengatakan, coba untuk mengekang hawa nafsumu banyakin puasa. Puasa Daud, puasa Senin Kemis. Maka ini adalah hal-hal yang dianjurkan oleh Islam untuk mengekang hawa nafsu kita. Pastikan. Kapan engkau berpikir melakukan sesuatu, maka pastikan ini hawa nafsu ataukah bukan. Kalau hawa nafsu jelas urusan yang halal haram nggak diperhatikan. Yang penting dapat. Halal haram nggak ada urusan. Maka ini urusannya adalah hawa nafsu. Bahkan ibadah yang nyuruh hawa nafsu, cenderung ibadah itu adalah ibadah yang sifatnya ada kesombongan, ada keakuan, ada keangkuhan, sehingga wilayah-wilayah seperti ini masuk kepada jebakan syaitan. Kayaknya orang soleh, tak taunya teman-temannya syaitan. Maka pastikan, ayo gunakan nikmat Allah pada tempatnya. Ayo pelan-pelan kita kekang hawa nafsu kita sehingga sampai menjadi hawa nafsu mutmainnah. Wallahu a'lam bishawab.